Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Udah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Nanti setelah jam pembelajaran ini kita sarapan. Oke? Hadir semua hari ini. Apa yang ada di sini? Nanti dua orang ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke dalam pembelajaran, kita buka dulu. Ada di semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Karena Bapak mengambil dari yang materi yang besar. Kalau besaran kesatuan itu sangat luas. Sekarang yang Bapak ada adalah dua. Yang pertama dengan masalah dengan mikroskop, yang kedua dengan masalah jangka. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah adik-adik semua bisa mendeskripsikan besaran fisika, satuan besaran, dan mengaitkan dengan dimensi besaran fisika. Yang kedua, menggunakan alat ukur. Ini ada alat ukur panjang dalam suatu pengukuran dengan memperlihatkan angka penting, ketelitian, kecepatan dalam pengukuran, dan menganalisis hasil pengukuran dalam suatu percobaan. Nah, berarti kita hari ini ada dua pembelajaran. Ini ada maksudnya daripada percobaan. Nah, ini hari ini yang kita belajar adalah dengan menggunakan model pembelajaran begini. Pembelajaran begini sebenarnya tidak langka lagi karena ada dari ibu bapak yang lain juga membuat dalam sistem kelompok. Nah, dalam besaran dan satuan untuk masalah pengukuran ya, menggunakan alat ukur mikrometer skrup dan jangka kolom. Nah, ini pasti timbul pertanyaan kan tentang alat ini. Salah satunya Anda pernah melihat, mendengar, atau pernah merasakan ada kecelakaan akibat baut ban patah. Pernah melihat? Pernah mendengar? Atau pernah merasakan? Tidak. Nah, ini bagaimana cara memastikan ukuran baut yang sudah sesuai dengan munya, sehingga tidak jadi hal seperti itu. Sudah pasti kita harus melakukan pengukuran dengan tepat, ya. Jangan salah menggunakan mut. Dan contoh, jika bapak adik-adik semua di rumah memiliki mobil atau motor, ini yang parah di mobil, ya, karena banyak baut di samping ban. Kalau ukuran baut tidak sesuai, ini jadi masalah besar dalam masalah. Nah,
Yang berikutnya, bagaimana cara matikan bahan bau yang digunakan? Ini juga sangat berpengaruh. Berarti bahan yang digunakan itu apa? Besi yang digunakan di bahan apa? Karena ini pengaruh botol ini masalah dengan kecepatan. Nah, kalau yang dikali dalam lagi ya namanya kecepatan, frekuensi. Oke, persiapan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, saya gunakan PowerPoint untuk materi yang kita pelajari. Itu yang masalah dengan pengukuran dalam waktu 2 kali 45 menit. Ini ada waktu depannya ya, itu nampak langsung. Nah, ini di materi kita hari ini banyak masalah dengan pengukuran. Nah, apa yang dikatakan dengan ukuran? Pernah nggak Anda mendengar? Pernah nggak mendengarkan tentang pengukuran? Apa itu pengukuran? Mengukur. Apa yang diukur? Apa lagi? Dalam fisika ini yang kita pelajari ini ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa yang katakan yang besaran? Nah, itu besaran? Ada? Kelompok ini? Kelompok ini ada beberapa kata-kata yang besaran? Ada? Apa yang kata-kata yang besaran? Paramat? Apa yang kata-kata yang besaran? Enggak, dijelaskan dulu Pak. Apa kata-kata yang besaran? Jawab aja tadi. Suaranya biar kita dengar. Suaranya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang benar suaranya. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki satuan yang dapat diterapkan pengukuran dan perhitungan. Iya, benar. Kita berkata benar. Kita katakan dengan benar. Nah, besaran itu ada 2, apa saja? Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di sini mana katakan besaran pokok? Besaran yang menjadi apa itu besaran pokok? besaran yang menjadi dasar. Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Kalau besaran turunan? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran pokok yang mana? Apa itu besaran pokok? Halangan dunia adalah panjang. Panjang untuk besaran pokok atau besaran turunan? Pokok. Contoh besaran turunan? Ya. Nah. Kecepatan perturunan? Nah, ini ada yang tahu nggak apa rumusnya kecepatan? Ini ada di semua tiap hari melakukan kecepatannya dari rumah ke sekolah lalu melakukan kecepatan karena semuanya gunakan motor.
Nah, apa rumusnya terjadi kecepatan? Apa? Ada yang tahu yang lain? Ada apa rumusnya kecepatan? Perpindahan itu pada rata-rata. Ini kalau ini rata-rata apa jarak ya? Jarak dengan waktu. Jarak waktu. Ya, betul. Yang ini betul tuh. Tiap kali nggak apa-apa. Coba. Oke, sekarang kita masuk kepada materi yang pokok. Nah, itu di pengukuran ada beberapa macam alat ukur ya. Yang sering Anda dengar adalah contoh saja. Gitar. Lagi. Jangka tolong. Gitar. Lagi mikroskop juga dapat dalam gitar. Nah, ini lapornya ada gitar, jangka tolong, ada mikroskop. Terus kalau untuk mengukur waktu ini ada yang namanya dengan kekuatan. Dan kemudiannya juga jelas kalau dicoba ya. Nah, yang mana yang akan jangka tolong ini seperti yang ada di kelompok ini akan jangka tolong. Nah, jangka tolong ini saya gunakan dengan jangka tolong supaya bisa dipahami berdasarkan penggunaannya nanti ya. Di jangka tolong ini ada rahang tetap dan rahang geser. Coba perhatikan ada. Ya. Sedangkan di antara rahang tetap dan rahang geser ini adalah untuk mengukur diameter luar. Diameter luar mana yang maksudnya? Contoh, kalau ini kegiatan pipa, ya, dia katakan diameter luarnya ini, luarnya ya. Nah, kalau untuk mengukur diameter dalam, ada yang menggunakan ini yang dari atas. Nah, contoh, ini ada spidol, ujung dalamnya ini ada diameternya. Kalau mengukur berapa diameter ini gunakan rahang atas. Nah, ini juga ada perhatikan di jangka tolong yang bergeser skala radius. Ini yang bisa Anda geser. Sedangkan skala utama itu tetap nggak bisa digeser. Nah, sekarang berapa kekendiannya? Coba Anda perhatikan. Kekendian jangka tolong adalah 0,05 mm atau 0,005 cm. Itu adalah kekendiannya. Nah, berarti ini kalau kita lihat perbandingan nanti dengan mikrometer. Nanti coba diperhatikan mana yang lebih teliti ya. Yang kedua, mikrometer. Nah, mikrometer stroke ini lain lagi cara penggunaannya. Ini coba lihat sama seperti gambar kiriman yang ada di bawah ini. Sama. Ini sama. Karena kalau beda nanti kalau saya jelaskan berdasarkan yang ada ini dalam tata penggunaan gitu. Sama. Nah, ini ada skala utama yang ini. Ya. Ini ada selubung luar. Ketika Anda mengukur sebuah benda yang besar.
Kalau penelitiannya ini adalah ini, mana yang diteliti? Lebih yang mana? Antara jangka korong dengan mikrometer cube. Lebih teliti yang mana? Kalau ini 0,05. Kalau yang ini 0,05. Berarti lebih teliti daripada mikrometer cube. Itu 10 kali lipat ya, lebih teliti mikrometer cube dengan jangka. Nah, makanya kalau anda ada anak teknik itu semuanya dalam kumpulan, misalkan ada orang mikir, ini harus dilakukan, jangan sampai kalah dalam mengukur. Nah, semuanya dalam mikir ukur ya. Nah, sekarang di kelompok masing-masing nggak ada buku, karena apapun kita belajar berdasarkan materi yang ada di buku. Dan ada LKPD, lembar kerja dan lembar praktek ya di masing-masing kelompok. Nah, sekarang coba kita gunakan itu berapa jenis yang kita lakukan penelitian? Ada kelereng, ada besi, kemudian itu ada botol dan koin. Ya. Sekarang coba kita mulai yang pertama dengan menggunakan yang ada mikrometer cube, gunakan alat dulu mikrometer cube. Yang ada jangka korong, gunakan dulu jangka korong. Nanti hasil pembacaannya di halaman berapa itu isinya? Dibuka. Di halaman Dibuka ini. 2. Jadi percobaan ini di pada halaman 2. Nah, ini ada botol ini boleh anda gunakan botol tuanya. Kalau baik juga. Nanti kita ganti 30% juga boleh ya. Tapi nanti diganti ini, botolnya diganti. Ditulis nama lain dengan pulpen. Kalau memang kelompok itu menggunakan bahannya adalah pulpen. Dan juga yang kedua, yang koin. Ini saya rasa koinnya ada di meja ya. Ya. Kalau koinnya yang 1000 tulis ini. Koin 1000 karena koinnya tidak sama ukurannya antara 500 dan 1000. Nggak sama bukannya. Maka tulis ini koin 1000. Ya, mencari 1000. Dan berikutnya kelereng. Kelereng juga sama. Ini tadi kelerengnya sama ya. Nggak ada yang kecil yang besar sama. Terus ada besi. Nanti boleh kita gantikan dengan uang logam yang lainnya. Oke. Sekarang boleh mulai. Nanti dilihat di cara pembacaannya akan diajarkan per kelompok. Bagaimana harus menggunakan mikrometer cube dan jangka korong. Oke, boleh dilakukan penjualan. Itu ada skala Arrhenius dan skala utama dari sekarang, no?
Kalau skala Rama dimulai apa? S SU. Kalau skala Lenius SE. Yang mana skala Lenius dan skala Rama? Kan juga penampakan. Nah ini ya, yang skala pertama kita dan skala Leniusnya yang bergeser. Yang bergeser. Jadi berapa perbedaan? Nah, berapa? Ini jangan lepas. Kalau lepas lagi. Nah, kunci ya. Bentar. Nah, salah. Ini tidak menggunakan alat ini. Ini dipegang seperti ini. Masukkan ini ke dalam. Ini dorong. Dorong. Dah. Ini. Dah. Ini baru diisi ya. Boleh berapa kita? Ini cari satu garis yang berimpit ya antara skala Brahma dan skala Lenius. Ini berapa? 1, coba kemudian berapa? Ini angka nolnya ya. 1,5 berapa? Kalau dia berat berapa? Berapa ya? Ini sebagai perbuatan 15. Ya. Berapa meter? Itu diameter. Diameter 16. Kalau ini satu kali putaran ini 5 ya. Ini berapa nih? 5 nggak sampai ya? 0,0 berapa? Di jari, kalau nggak jari nggak dapat. Ini yang tadi dapat jatuhnya berapa? Sekarang kita data ya. Nah, 4 yang Ada segala kamu. nanti cari hasilnya.
Nah itu yang dicari apa saja? Ada diameter, ada ketebalan. Nah ini yang perlu saya jelaskan, saya sampaikan dulu. Di tabel 1 itu ada dicari diameter dan ketebalan. Nah kira-kira pada kelereng bisa kita jadi ketebalan? Nah bisa ya? Nah kalau nggak bisa buat kolom itu tidak bisa dari ketebalan berarti ya. Dan nanti kelereng juga cari ketebalan yang bisa jadi ketebalan apa saja? Motor, terus besi, kawannya yang terjebak dengan tolak. Itu dibuat menjadi depan kelereng. Kita yang tebal ya. Itu adalah dia. Berarti dari mengadu apa? Diameter. Kalau diameter itu berarti S-nya berapa tanda pangkat? SN-nya berapa? Terus kalau nama yang terlalu nah? Terus SU ditambah dengan S SN tadinya berapa? Itu hasilnya. Nah ini udah lalu. Nah, kalau yang mau ini seperti ini dorong dulu. Nah, kalau udah seperti ini sekarang di bawah, ini kan. Ini coba kita lihat dulu. Di 2,5 ini kan nggak sampai 3. Berarti 2,9 lah. 2,9. Itu adalah skala utama ya. Sedangkan skala ini coba cari satu garis yang berimpit. Yang mana? Ini mana yang nampak garis yang berimpit? Nampak ya? Berapa? 2, 1 atau 3? Satu. Berarti berapa tuhnya itu? Berapa tuh? 39. Dari skala utama ditambah dengan skala dan seterusnya. Berapa lama? Berapa? Kalau 15 menit ya? Ini jadi pribadi ketebalannya itu yang kelereng. Kelereng kira-kira bisa nggak kita jadi ketebalan? Nanti kalau ada jebakan. Kalau ketebalan itu bisa dicari pada botol, kalau pada ini nggak boleh. Kalau ketebalan kawin berapa? Ya, itu kadang-kadang yang ketebalan.
Ini besarnya juga Ada namanya, bapaknya ada ikat, pakai ikat. Itu yang lain ya, ada kolom kolom mikrometer. Kalau menggunakan mikrometer skrup, isi pada kolom mikrometer skrup. Kalau ada katalog, menggunakan di kolom. Di tiga kan dia? Enggak di tiga nih. Sisi dia Iya, garis gajah. garis merah. Satu merah yang lain. Satu ya. Empat juga ada. Dua pas. Ya dua pas. Berarti tiga juga pas. Dua nomor yang pertama awal. Di dua. Oh, udah dapat. Masuk lagi. Iya loh, betul kayak gini. Kok nggak bisa? Tahara itu aja nggak bisa sini biar kenapa kan? Kelele ada. Kenapa kayak gitu Pak? Dalam bukunya bisa nanti kalau ini ada kalau seperti ini tadi, kalau pada di samping ini nggak akan lama dia bekerja. Tapi kalau udah ini semua, ini pasti tengahnya yang kena. Samping-sampingnya nggak kena, baru dikunci. Berapa roca ya? 2,9 ya. Terus skala limitnya ya ada dua apa? Apa? Tertibalah diameter ya. Ada koin. Cari
2,9 dengan ini botol. Tebalannya berapa? Ya, ini cari nanti skala utamanya berapa, sama dengan skala non-ion. Nah, sedangkan ini ketebalannya kan satu senti, sebenarnya nggak diisi di ini. Skala utamanya berapa, skala non-ion berapa, baru cari ketebalannya. Skala utama ditambah dengan skala non-ion. Ya, boleh dijawab ke bawah mau apa di lembaran kosong. Kalau mau lihat contoh yang ini boleh seperti ini, diameternya, hasil, ketebalan. Ini kalau kita menggunakan jangka tolong. Tapi kalau menggunakan mikrometer, ini ada skala utama, hasil, ketebalan baru yang ini, ya. Tapi koinnya nggak sama ini yang saya punya dengan yang kamu punya. Kalau melihat contoh pengisiannya seperti ini. Sudah jawab belum? Tinggal nama kalau kamu yang contoh ya. Oke. Contoh ini Pak Tika. Ini caranya begini, cara mengangkat mikrometer. Ini kan yang dorongnya ini, yang di bawah. Nah, ini yang bermain. Nah, seperti ini kamu dorongkan. Ini baru dikunci. Kunci nggak nanggung, mengaruhi kunci. Dah. Ini kalau udah seperti ini, baru kita lihat berapa terbaca. 1,3. Cara untuk menjawab ini contohnya saya buat. Dan ini menggunakan jangka torong lah. Skala utama, skala non-ion. Sudah. Skala utama sama dengan skala non-ion berapa? Kan itu. Itu ketebalan. Yang namanya ketebalan ini bisa kita ukur. Yang di sana diameter. Untuk derek. Jangan cari ketebalan yang tidak ada. Ya, kita pahami ya. Terus untuk mikrometer stroke, kalau menggunakan mikrometer stroke, dia ini contoh yang saya buat. Hasilnya berapa ini? Lu hasilnya ini. Jawabannya berapa? Skala sama dengan skala non-ion. Nah, ini kita cari saja. Diameter tidak dapat. Nah, caranya ketebalan bisa diukur. Nah, ini menggunakan alat ukur mikrometer stroke. Bisa Anda pahami? Yang nanti tidak bisa diukur ketebalannya dengan menggunakan jangka torong. Ini itu botol masalahnya. Sekarang kalau mana? Oh, koin ya? Ini mau kelereng atau mau koin? Diameter bisa diukur, bisa. Gunakan jangka torong. Menggunakan mikrometer stroke, diameter bisa diukur, bisa. Menggunakan mikrometer stroke, ketebalan kelereng bisa diukur, bisa? Tidak. Nah, berarti di ini kalau ini ketebalannya sama dengan diameter. Ambil aja dua-duanya adalah ketebalannya sama dengan diameter. Nah, kalau seperti itu yang Anda inginkan. Ini nanti kemana Anda? Nampak kita? Ini kalau jalan mulai coba. Yang perkecil tuh besar. Ini kunci, coba perhatikan. Ini kunci, ini.
mengukur besar kan perkiraan ini ke sini. Kalau ini sudah 4 udah kerja udah kunci ini. Ini ada wiro atau nanti tim mengunci. Ini kan udah habis. Kalau nggak kunci ini nggak tambah putar lagi. Ini bisa. Ini adalah yang 0,00 di. Nah, beda. Kalau mau buka lagi ini dibuka kuncinya, dibuka lagi belakang. Mana bukunya orang kan? Tunjuk benda kerja gimana lah? Buatnya ini kuncinya. Ke bawah ada mikron. Ini ukuran juga yang sama. Kalau misalnya kamu gunakan jodoh, gunakan ini koin jodoh ya. Nah, koinnya ini adalah perakamanya 2,3 cm ini saya buat dalam mili. Keran minusnya dalam mili, jadi sama dalam mili. Menggunakan kita cari. Nah, terutama dalam keran minus ini hasilnya. Nah, ketebalannya koin tidak dapat diukur kedua. Nah, yang berikutnya diameter menggunakan mikrometer. Ini ketebalannya tidak diukur. Nah, kalau menggunakan yang kedua, ini ketebalan menggunakan yang katorong dan mikrometer itu sama. Pada saat menggunakan yang katorong itulah ketebalan pada saat menggunakan mikrometer. Sedangkan diameternya dua-dua bisa diukur. Dan kan yang ketiga yang besi ini ada lebar bisa kita ukur, tinggi bisa kita ukur, hasilnya juga ada. Nah ini kalau menggunakan alat ukur yang katorong diameternya berapa? Ini diubah dulu ke dalam mili, dari senti kita ubah ke dalam mili. Kenapa? Karena skala noniusnya dalam mili supaya memudahkan kita cari sama-sama dalam mili, atau boleh juga sama-sama ubahkan ke dalam senti. Saya kira lebih mudah kita gunakan sama-sama dalam mili. Nah, hasilnya ini juga adalah mili. Kalau ketebalannya nggak tahu. Ini tidak dapat ukur. Kalau ini kalau koin ketebalannya berapa saya buat dari ukur. Ini di samping koin ini ada ininya, ada atasan. Nah, yang berikutnya diameter menggunakan yang katorong. Kalau ini belum ada yang katorong kan? Nah, kelompok yang dengan yang katorong mulai mengukur dengan menggunakan mikrometer skrup. Yang sudah yang mikrometer skrup mulai diganti dengan yang katorong. Nah, yang tadi dua kelompok kan? Kelompok ini ada dua, kelompok itu ada. Nah, ini dia mikrometer skrupnya udah pakai. Belum, karena kelompok ini harus betul. Ini tiga kelompok ini tidak ada mikrometer skrup. Yang ada yang katorong.
Ini tebalan. Tebalan dan dulu sebenarnya anak-anak yang nggak tahu Meksiko itu saja favoritas atau apa? Berbeda dengan kaca. Kalau kaca ini licin, datar. Nah, ini jadi masalahnya. Kenapa saya buat tidak luput? Karena ada periksa-periksa sebelumnya. Tapi kalau kamu mengukur contoh ini, nah ini kan bisa kan? Kalau ini kita ukur bisa. Berapa tebal plat ini? Ini bisa kan? Berapa? Ini kita perlu mau berapa? Oh yang ini. Satu koma berapa? Ya, yang mau satu berapa? Nah itu bisa dibaca. Kalau logam itu nggak bisa tadi begitu. Nah, ada yang siap yang mikrometer group mau diganti dengan kelompok ini? Sudah? Nah, kalau mengukur diameter logam ini yang diukur karena ini tidak akurat. Tapi kalau mengukur menggunakan plat yang lain, contoh ini boleh. Ini ada timbul bulat. Atau ini boleh. 1,3 Kiri ya. Nah, berapa ya? Tapi kalau logam itu bisa. Kayak saya buat itu apa? 4 liter. Coba lihat. Nah, ya bisa di. Tapi kalau ini boleh ya. Berapa? Kalau namanya berapa? Karena dalam ini 50 skala ya. Ini 4 ya ini 0 ada. Ini 0 sampai ya 45 ini 0 kan jadi 50 skala.
Berapa tuh Cak? Kalau udah di dapur ya, biar kita ya kalau apa mikronya. Enggak, mikronya belum ada. Mana? Mikronya udah ada. Ini udah ada mikronya. Udah. Yang nggak tolong lagi? Udah siap. Nah kalau udah yang ini yang udah lihat coba lihat dulu lembaran yang berikutnya juga. Coba dijawab di lembaran yang berikutnya. Kalau itu sudah siap, ada lembaran 3-nya. Itu apa lembaran 3-nya? Ini juga ada lembarannya. Apa di lembaran 3 ini? Ini udah siap semua, cari. Coba cari. Ini ada lembaran 3. Terus ada LKPD 2. Ini udah boleh. Nanti kamu jawab nanti. Belum bisa kayak gini? Hah? Ya sama ya. Tapi dua ya. Gak apa-apa. Kalau kamu jawab yang lembar yang ini, berarti kamu jawab ini. Kan ada kelompok dari kursi. Kalau menunggu satu orang menyelesaikan, enggak ya? Kalau udah dibuktikan, langsung kamu jawab. Oh ya ini, kamu perlu bukti yang berikutnya. Oh ya ini, dan yang berikutnya juga ya sama. Itu timnya kerja dalam tim. Kalau kita lagi menunggu nggak siap, dia tim B, yang lain kalau ini yang udah bapak teman-teman berikutnya untuk bisa menyelesaikan yang berikutnya. Dan juga yang ini. Kalau menunggu kawannya ada orang nggak siap, ya kan? Dia ini dari mencari data hasil ukuran tadi. Ya sekarang TV-nya yang kedua berikutnya. Hari berdiskusi lebih mas. Ini sebagian sudah ini
kalau ini ya. Ini banyak ya pendapatan. Kalau nanti boleh nanti kamu ganti itu dengan saya mau menggunakan pulpen, tapi di kata-kata bunyinya dipres, ganti dengan kata-kata pulpen. Yang Boleh asalnya boleh. Mau ambil pensil yang ini juga boleh. bersih ganti sama bukannya yang koin. Koin apa? Kalau koin udah ada sama semua kan punya koin kan? Lereng juga sama, jadi yang nggak sama di intinya. Jadi boleh ganti dengan apa bahan yang lain. Berarti yang ini yang itu mengikuti ya. Dia udah empat instrumenter lah bukan Ini udah selesai. Kalau ada yang berikutnya. Kalau ada yang ya coba jawab. Ini kan delta yang ini akan akhir bulan. Jadi delta yang ini adalah dibuktikan dalam kelompok. Nah, ketika dibuktikan dalam kelompok, sambil berdiskusi sambil menulis jawaban supaya waktunya sampai dengan maksimal. Kalau nggak siang, ini ya. Ini ya. Ini sama ya. Dan fungsinya mereka bagian dari jangka. Kamu pindah tulis ini pokok bagiannya. Sebenarnya tadi kan juga ada silakan kalau kita mikrometer loh. Itu kan ada bagian-bagiannya. Ada rahang, geser, itu ada skala utang, sama ada selubung dalam, ada selubung luar. Kalau saya jelaskan ini, tadi apa? Yang ada karahan di mana? Rahang dalam. Coba pegang, coba tunjuk mana ada karahan dalam. Coba lihat itu. Itu ada yang namanya rahang geser. Nah, itu apa namanya? Rahang geser. Kalau yang namanya dengan rahang geser di mana? Coba buka dulu. Buka kunci, dah. Nah, ini kan ada dua. Ini nggak bisa digeser. Ini namanya rahang kap. Tapi ini rahang geser. Nah, itu mana di bagian daripada mikrometer itu? Ada yang namanya dengan roda bergigi. Mana roda bergigi? Nah, itu ada selubung luar. Selubung luarnya mana? Nah itu. Nah itu yang selubung luar ini ada 50 skala. Sedangkan skala utamanya mana? Ya. Nah, ini skala utamanya akan terbaca semuanya kalau kamu buka terus ini ya. 8 nih. Udah sampai angka 10 terus. Nah, dia makin besar nanti denda kerjaan ini skala utamanya makin panjang. Nah, gitu caranya. Berarti apa lagi itu? Ada selubung sama udah
Ada dua mendukung loh. Dua itu udah tahu semua. Nah, dijawab ini. Yang berikutnya ini juga sama dengan jangka lorong. Nah, yang lembar duanya yang udah siap di lembar dua, lembar tiga dan itu lembar tiganya apa? Bagian-bagian daripada mikrometer screw dan bagian-bagian daripada jangka lorong dibandingkan. Nah, tak perlu kita melalui nggak apa-apa kita. Ini dalam kacamata. Capek bu. Udah pegel tangannya. Berapa jam, Bu? Berapa jam? 2 jam tapi 45 menit. 2 jam? 1 jam 45 menit. Maka nyom yang buka ini akan di Tambah juga, Bu? akan itu. Terus yang kelompok ujung itu nomor satunya lembar tiganya ada jawab. Nomor duanya ada namanya juga jangka. Apa bagiannya itu? Juga saya perhatikan. Jawab terus. Bentar. Dadah. Nah, ini yang kelompok belakang sudah melihat jadi nomor 2 nya. Bagian daripada jangka lorong. Jawab terus. Nomor 3-nya apa? Itu. Jadi apa yang dia? Bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka lorong? Ya. Bagaimana caranya itu? Ini yang lain jawab dulu. Sudah. Ini kan sama ini. Cuma saya gunakan ini beda. Ini kan sama nih. Iya. Kan sama. Ya kan? Iya. Ini apa nih? Ini apa nih? Iya kan awal pun. Saya ada apa berapa menit? Nanti lu dari phone tapi yang bilang katanya Dari phone aja? Tegalong. Tegalong aja. Tegalong aja nanti ngerti tadi mana. Sejam 60 menit. Jadi JJ upload
Happy bulan tu. Dah belum nak tu. Oh. Maka. Kamu lo belah tu dah. Apa doang ah? Awak ni orang. Tadi ni. Okey kali. Banyak bahan di kantin. Oh. Kalian lapar. Gak kreatif. Ya. 30. Nampak dari SMK ni sana tu anak tempat awan tu ya kanannya. Buat di sana banjir. Karena di SMK kan tidak ada fisika, jadi harus ambil SMK. Karena bapak pun baru pindah dari SMK dulu pindah ke SMK ini. Kalian kelas 2 ada berapa? Kelas 2 nya ada berapa kelas? 4. Kelas 3? 1? Kelas 2 ada berarti 55, 10 ke 16 ya? Salah. Itu setelah utamanya nama tulisan apa? Belum ada tulisan setelah utama. Aduh. Nah, 20,4. Nah, itu skala utama. Skala nilainya 0,7. Lihat kalkulasi yang berimpit, yang sejajar. Mana kalian sejajar?
Berapa? Kerja negatif segala sama mana? Kalau masih aja silakan bisa lagi, berarti itu masih ada longgarnya. Berapa tuh? 7, koma. Itu dari yang itu mana? Dari berapa? Ya, ini pusatnya kemana? Ke sana. Nolnya nih ini. Berarti 0, berapa ini yang terbaca ya? Kalau keluarnya 0,45, 46, 47 ya. 0,447. Ini kan 0, ini 45. Ini berapa? 46, 47 kan? Nah, yang berarti itu 47, 48. 48. Nanti 0,448. Tadi berapa namanya? Tambah yang barusan? Tambahnya 2,4. Coba cari dulu. Nanti baru Oke, udah siap semua? Belum? Oke, karena kita sudah hampir di ujung mobilnya, berarti semuanya ada 3 kaki sudah ada. Dari jasa yang pertama itu meter, terus jumlah yang kedua apa? Jangka kok? Jangka torong. Nah ini yang kalau memang sudah bukan semuanya ini, kita sekarang coba mempresentasi kelompok yang itu dulu. Kelompok ini juga boleh. Coba lihat yang mana tadi?
coba yang ini. Oke, boleh. Kelompok ini juga boleh hasil kelompoknya. Itu yang pertama, boleh. Setel dulu lah. Yang pertama tadi apa? Kawin apa yang pertama? Itu botol, boleh. 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 Pak Rahman, kalau dia kami yang mengenalnya Pak Berdiri. Berdiri aja yang presentasi. Siapa berarti? Yang cowok, yang cewek? Boleh. Boleh. Yang mana? Semuanya kelompok satu orang. Bangun aja, bangun aja. Nah, di ini aja, di kelompok. Di depan. Di kelompok aja. Nanti dia juga oleh yang lainnya. Iya, berdiri aja, berdiri biar ini. Iya. Oke. Coba yang lain coba dengan perkenalkan Mas Andrea, saya ingin mempresentasikan hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometer skrup kerja kelompok kami. Baik, yang pertama ada ini bahannya apa? Bahannya botol. duduk botol ya? Itu yang menggunakan duduk botol. Baik, bahannya duduk botol, itu jangka sorong diameternya pertama yaitu 3,2 cm, bisa dibandingkan 32,0 mm. Sedangkan susunan non yaitu 0,98 mm. Hasilnya susunan utama ditambah susunan nonius itu sama dengan 32,6 mm ditambah 0,98 mm, jadinya 32,98. Itu menggunakan bahan yang sorong maka ataupun jangka sorong. Yang mikrometer skrup berapa hasilnya kira-kira? Hasilnya itu 1,0 mm ditambah 0,16 mm, hasilnya yaitu 1,15 mm. Ya, kita berikan satu untuk kelompok. Kelompok yang kedua, apa yang mau diberikan? Yang kedua tadi ada botol muda, yang logam juga boleh, yang lereng juga boleh. Boleh. Abek lereng juga boleh, yang aktif kumpulan kawin juga boleh, dan lagi apa? Iya, tadi kamu ganti dengan yang pulpen, boleh. Ini kenalan dulu ya, yang presentasinya. Nanti kalau mulai berikan yang lain lagi. Nah, oke, teman-teman kelompok lain juga akan dengar nanti penjelasan kelompok yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya berdiri di sini hanya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan bahan yang menggunakan kelereng dan alat ukurnya jangka sorong dengan diameter 10. Kelereng dengan diukur dengan jangka sorong, diameternya. Atau boleh hasil akhir yang kamu dapatkan juga boleh. Berapa hasil akhir digunakan apapun dekat tolong? Berapa? Ketebalannya berapa? Ketebalannya sama dengan diameter. Sama 3 meter. Jadi diameternya berapa? 1,06 Yang ada 0,06 milimeter ya. Ya, oke. Yang berikutnya menggunakan mikrometer. Ketebalannya sama dengan diameter dan hasilnya hasil diameternya 16,02 mm. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, waktunya para sampai berapa lagi? Oke, kita sudah mendengarkan nanti presentasi beberapa kelompok. Alhamdulillah sangat bagus pelajaran hari kemarin ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dari hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer dan jangka sorong, ya. Yang lebih teliti dalam pengukuran adalah bukan mikroskop, kita nggak pakai mikroskop ini. Mikrometer yang lebih teliti dan akurasi adalah mikrometer ketimbang dengan itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sampai ini ada pertanyaan kira-kira? Oke, untuk yang berikutnya untuk kerja di rumah nanti coba dikerjakan di LKPD 2 ya. Di LKPD 2. Di LK tempat kerja yang kedua ini tidak berhubungan dengan alat, tetapi berhubungan dengan materi, berarti dengan buku. Memang tak perlu menggunakan jangka sorong dan mikrometer, tapi buku pembaca buku bisa menyelesaikan soal di LKPD 2. Oke. Nanti di pertemuan berikutnya akan dibawa yang berikutnya masih juga berkenaan dengan pengukuran ya, karena pengukurannya ada beberapa alat di belakang. Kita berdua mikrometer dan jangka sorong. Misalkan neraca dengan belum, apalagi yang belum, buat belum, apalagi lintar belum. Nah, ini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini sampai ini pertemuan kita, karena ini sudah masuk ke jam pelajaran yang lain. Bapak akhiri, wassalamualaikum.